Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ma'had yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Rela Berpura-pura Tuli demi menjaga kehormatan seorang wanita. Nama ulama ini mungkin tidak asing terdengar di sebagian telinga kita. Namanya adalah Imam Hatim Al-Asam. Beliau wafat pada tahun 237 Hijriah. Nama lengkapnya ialah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Beliau adalah ulama besar Khurasan yang mendapat julukan Al-Asam, yang artinya si tuli. Beliau sebenarnya tidak benar-benar tuli, tapi beliau pernah berpura-pura tuli di menjaga kehormatan seorang wanita. Mengapa demikian? Hadirin rahimakumullah. Dikisahkan suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada beliau untuk meminta fatwa tentang persoalan yang dialaminya. Lalu tanpa sengaja wanita itu buang angin dengan suara yang sedikit keras. Sontak wanita itu merasa malu, bukan kepala, sukar dan merasa menjadi salah tingkah. Melihat kenyataan demikian, Imam Abu Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Imam Abu Hatim bersikap seolah tidak mendengar suara kekeh perempuan itu. Beliau berkata, "Hai wanita, keraskanlah suaramu, karena aku tidak mendengar apa yang kamu katakan." Imam Abu Hatim berpura-pura mengalami gangguan pendengaran agar wanita itu menyangka bahwa sang imam tidak mendengar suara kentutnya. Benar saja wanita itu mengulangi ucapannya dengan suara lantang dan Imam Abu Hatim menjawabnya dengan suara keras pula. Setelah urusan mereka selesai, wanita itu pulang dengan hati gembira karena ia menyangka bahwa suara kentutnya tidak didengar oleh imam besar Khurasan itu. Hadirin rahimakumullah. Sejak peristiwa itu hingga 15 tahun kemudian, Imam Abu Hatim selalu berpura-pura tuli. Bahkan tidak ada satu orang pun yang beritahu kepada wanita itu bahwa sebenarnya pendengaran Imam Abu Hatim normal dan berfungsi dengan baik. "Hai fulan, keraskanlah suaramu," demikianlah kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Selama 15 tahun, beliau selalu mengucapkan kalimat itu kepada siapa saja yang menjadi lawan bicaranya. Sejak peristiwa itu, Imam Abu Hatim mendapat gelar Al-Asam yang artinya si tuli. Subhanallah, betapa tinggi adab dan budi pekerti ulama terdahulu. Imam Abu Hatim sampai rela berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan seorang wanita. Setelah wanita itu meninggal, barulah Imam Abu Hatim tidak berpura-pura tuli lagi. Hadirin rahimakumullah. Apa pelajaran dapat kita ambil dari kisah tadi? Ada saatnya kita menjaga kehormatan orang lain sampai orang itu meninggal dunia. Orang yang menutup aib orang lain adalah sikap yang mulia. Terlebih orang itu adalah kerabat, kawan, atau handai taulan kita sendiri. Orang yang berupaya menutup aib orang lain adalah orang yang mulia dan akan mendapat keutamaan. Keutamaannya adalah Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Karenakah Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Demikianlah pidato saya. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Rela Berpura-pura Tuli demi menjaga kehormatan seorang wanita. Nama ulama ini mungkin tidak asing terdengar di sebagian telinga kita. Namanya adalah Imam Hatim Al-Asam. Beliau wafat pada tahun 237 Hijriah. Nama lengkapnya ialah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Beliau adalah ulama besar Khurasan yang mendapat julukan Al-Asam, yang artinya si tuli. Beliau sebenarnya tidak benar-benar tuli, tapi beliau pernah berpura-pura tuli di menjaga kehormatan seorang wanita. Mengapa demikian? Hadirin rahimakumullah. Dikisahkan suatu hari ada seorang wanita yang datang kepada beliau untuk meminta fatwa tentang persoalan yang dialaminya. Lalu tanpa sengaja wanita itu buang angin dengan suara yang sedikit keras. Sontak wanita itu merasa malu, bukan kepala, sukar dan merasa menjadi salah tingkah.
Melihat kenyataan demikian, Imam Abu Hatim berusaha mengalihkan perhatiannya dengan berpura-pura tuli. Imam Abu Hatim bersikap seolah tidak mendengar suara kekeh perempuan itu. Beliau berkata, "Hai wanita, keraskanlah suaramu, karena aku tidak mendengar apa yang kamu katakan." Imam Abu Hatim berpura-pura mengalami gangguan pendengaran agar wanita itu menyangka bahwa sang imam tidak mendengar suara kentutnya. Benar saja, wanita itu mengulangi ucapannya dengan suara lantang dan Imam Abu Hatim menjawabnya dengan suara keras pula. Setelah urusan mereka selesai, wanita itu pulang dengan hati gembira karena ia menyangka bahwa suara kentutnya tidak didengar oleh imam besar Khurasan itu. Hadirin rahimakumullah. Sejak peristiwa itu hingga 15 tahun kemudian, Imam Abu Hatim selalu berpura-pura tuli. Bahkan tidak ada satu orang pun yang beritahu kepada wanita itu bahwa sebenarnya pendengaran Imam Abu Hatim normal dan berfungsi dengan baik. "Hai fulan, keraskanlah suaramu," demikianlah kata-kata yang terlontar dari mulutnya. Selama 15 tahun, beliau selalu mengucapkan kalimat itu kepada siapa saja menjadi lawan bicaranya. Sejak peristiwa itu, Imam Abu Hatim mendapat gelar Al-A'sam yang artinya si tuli. Subhanallah, betapa tinggi adab dan budi pekerti ulama terdahulu. Imam Abu Hatim sampai rela berpura-pura tuli selama 15 tahun demi menjaga nama baik dan perasaan seorang wanita. Setelah wanita itu meninggal, barulah Imam Abu Hatim tidak berpura-pura tuli lagi. Hadirin rahimakumullah. Apa pelajaran dapat kita ambil dari kisah tadi? Ada saatnya kita menjaga kehormatan orang lain sampai orang itu meninggal dunia. Orang yang menutup aib orang lain adalah sikap yang mulia. Terlebih orang itu adalah kerabat, kawan, atau handai taulan kita sendiri. Orang yang berupaya menutup aib orang lain adalah orang yang mulia dan akan mendapat keutamaan. Keutamaannya adalah Allah akan menutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Karenakah Rasulullah SAW bersabda, "Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Demikianlah pidato saya. Nasrun minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.